Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin, channel yang akan membahas seputar PPG dalam jabatan di wilayah Kementerian Agama. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sebagai peserta PPG ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya yang muncul terkait tentang tugas ya baru yang memang pada PPG tahun 2021 kemarin itu tugas ini belum ada Bapak Ibu ya. Dan ini masuk perhitungan, bahkan perhitungannya paling besar yaitu 35% ya Bapak Ibu, yaitu pada tugas analisa materi ya. Bagaimana analisa materi yang harus dikerjakan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini ya saya akan menjelaskannya dan Bapak Ibu ya memiliki gambaran dan mudah-mudahan bisa mengerjakannya dengan baik. Namun sebelum video ini dilanjut, saya ingatkan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya setiap video saya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk menonton ya, sehingga apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa bermanfaat ya, dan mudah-mudahan berkah, amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bapak Ibu, ketika di akun LMS batch Bapak Ibu masing-masing ya, pada menu tugas analisa materi ini ya, sekali lagi antar dosen dan LPTK itu tidak sama Bapak Ibu ya. Instruksinya pasti ya kebanyakan tidak sama. Sebagai contoh di sini saya ambilkan gambaran ya. Di sini instruksi yang diberikan Bapak atau Ibu dosen ya berupa Bapak Ibu silahkan melakukan tugas menganalisis materi yang akan digunakan PBL ya. PBL itu Problem Based Learning Bapak Ibu ya. PBL itu merupakan salah satu dari model di dalam pembelajaran ya yang berbasis masalah atau berorientasi pada masalah ya. Harapannya dengan PBL ini ya Bapak Ibu sebagai peserta PPG akan benar-benar berpikir dan mengembangkan ya. Apa saja yang harus dikerjakan ya, di sini ada perintahnya. Yang pertama menganalisis materi ajar, yang kedua menganalisis masalah yang ada di lingkungan belajar ya di sekolah, yang ketiga mengaitkan antara materi ajar dan analisis lingkungan, dan yang keempat membuat laporan hasil pemetaan dan analisis dengan kata ya. Yang perlu Bapak Ibu pahami di sini ya, ada lihat bahan tugas, berarti dari dosen sudah menyediakan ya bahan tugasnya seperti apa ya, kemudian baru Bapak Ibu mengerjakannya. Ini sebagai contoh karena sudah saya download ya, di sini ternyata bahan ajarnya ya berupa artikel yang ditulis dari dosennya ya. Ada 3 golongan manusia dan menyikapi hari kiamat dan tanda-tanda kedatangannya ya. Di sini silahkan nanti Bapak Ibu ya dibaca, dipahami baik-baik, kemudian baru kalau sudah ya dikerjakan sesuai dengan instruksi, yaitu masalah yang ada di lingkungan belajar di sekolah Bapak Ibu ya. Di lingkungan Bapak Ibu di sekolah itu ada masalah apa yang berkaitan dengan ya materi ajar dengan masalah yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Nah, materinya ini 3 golongan manusia dalam menyikapi hari kiamat dan tanda-tanda kedatangannya. Nah, ada kelompok yang menolak akan keyakinan datangnya hari akhir ya. Ada yang kurang peduli ya. Kemudian yang ketiganya kelompok yang beriman dan yakin ya akan adanya hari akhir sehingga bisa mempersiapkannya. Nah, di lingkungan sekolah Bapak Ibu guru itu ya kira-kira ya masyarakatnya seperti apa ya. Ini sebagai contoh di sini tadi perintahnya masalah yang ada di lingkungan belajar di sekolah ya. Berarti ini lebih ke bagaimana keadaan murid-murid, bagaimana keadaan ya rekan guru gitu ya. Kemudian dibuat analisis ya, dikaitkan dengan tadi materi ini Bapak Ibu ya. Apakah mereka benar-benar sudah yakin ya, ataukah mereka termasuk orang-orang yang golongan kedua ya,
kurang peduli, atau termasuk golongan orang yang pertama tadi yang menolak ya. Nah, kemudian dibuat analisis ya, kemudian laporan. Ya, ini sebagai gambaran tugas yang pertama Bapak Ibu ya. Karena tidak ada format bakunya, berarti Bapak Ibu membuat laporan ya, hasil pemetaan dan analisisnya dengan kata-kata. Silahkan ya, kalau ada formatnya yang disediakan baru mengacu. Sebagai contoh, ini yang kedua, di sini ada tugas dari dosen yang menyuruh di analisa materi ini berupa Assalamualaikum, dimohon Bapak Ibu membuat analisis tentang materi ajar ya berbasis problem learning atau PBL tadi pada materi KB2. Lah, di sini ya, berarti KB2 pada modul yang Bapak Ibu kerjakan itu membahas tentang apa ya? Di sini tentang kriteria kesohihan dan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an Bapak Ibu ya. Kemudian diklik lihat bahan tugasnya ya, karena di sini saya sudah mendownload. Nah, ternyata bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Dosen membuatkan formatnya. Kalau ada formatnya seperti ini, berarti Bapak Ibu tinggal kerjakan saja ya. Identifikasi masalah yang ditemukan di lapangan apa yang berkaitan dengan tadi ya. Modul pada KB2 yang dipelajari, yaitu tentang kesohihan dan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Kemudian penyebab masalah dianalisis apa yang menjadi akar masalahnya. Kemudian dikasih solusi ya. Sebagai contoh di sini misal di dalam masyarakat ya, itu masih ditemukan ada ya yang meyakini tentang hadis-hadis ya, misal yang kurang sahih atau palsu, kemudian masih dipraktekkan ya. Penyebab masalahnya apa ya? Semisal ya kurangnya ada dai atau kiai yang menjelaskannya, atau masyarakat awam ya, kebanyakan masyarakat awam yang tinggal jauh dari ya perkotaan misal. Kemudian solusinya apa ya? Misal diberikan atau ya diadakan ya dai untuk berdakwah di daerah tersebut, atau memberikan kesadaran atau sosialisasi terkait dengan ya hadis-hadis ya yang dhaif ya. Kemudian akibat buruk terhadap hadis-hadis yang dhaif itu bisa disosialisasikan ya, kemudian bisa dijelaskan, kemudian bisa disebutkan tentang dalil-dalilnya hadis-hadis yang sahih atau yang bertentangan dengan hadis yang dipahami masyarakat selama ini ternyata banyak yang dhaif. Itu sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Silahkan di sini juga ternyata ada contohnya ya. Nah, deskripsinya apa, kemudian penyebab masalahnya apa di sini ya, kemudian solusinya apa ya. Demikian sebagai gambaran untuk bagaimana mengerjakan tugas analisis materi ya pada LMS akun space Bapak Ibu. Tolong ini dimaksimalkan karena ternyata poinnya besar Bapak Ibu ya, kalau tidak salah yaitu 35% ya. Jadi perhitungannya sangat besar, bisa dimaksimalkan. Sekali lagi ya, antar LPTK dan dosen satu dengan yang lainnya tidak sama. Bapak Ibu fokus pada instruksi masing-masing. Mudah-mudahan ya dua gambaran dari tugas yang diberikan dosen ini bisa memberikan sedikit pencerahan bagi Bapak Ibu selaku peserta PGPG dalam mengerjakan ya tugas analisa materi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.